Shalom, selamat pagi saudaraku. Sejatinya menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita itu sering situasional. Pada waktu kita di gereja ada di dalam suasana kebaktian, kegiatan kebaktian, kita berusaha untuk menghayati kehadiran Tuhan. Kita berdoa, kita menyanyi, tetapi itu hanya berlangsung beberapa waktu, beberapa saat saja, saudaraku. Juga belum tentu kita konstan menghayati kehadiran Allah di dalam kebaktian di gereja itu juga. Atau pada waktu kita berdoa, kita berusaha menghayati kehadiran Tuhan. Kalau kita berdoa 15 menit, 20 menit, 30 menit, belum tentu selama waktu yang kita berikan untuk berdoa itu, kita menghayati kehadiran Tuhan. Tahukah saudaraku, yang saya maksudkan di sini adalah keadaan-keadaan begini, persoalan ini adalah persoalan yang sangat urgent, krusial, dan penting. Karena itu fundamental di dalam hidup kita. Itu sangat penting sekali. Karena keberlanjutan kita bukan hanya karena kita beragama Kristen dan kita mengikuti kebaktian atau liturgi, melainkan bagaimana kita memiliki irama hidup yang selalu menghayati kehadiran Tuhan. Dan kita benar-benar menghadirkan atmosfer kerajaan surga di dalam hidup kita. Dan inilah yang membuat kita kurang hidup suci. Karena kita kurang takut akan Allah, saudaraku. Dan kita juga kurang memiliki keteguhan di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dan kita juga kurang menikmati sukacita. Tetapi yang paling parah adalah ketika kita tidak membiasakan diri berdialog dengan Tuhan sepanjang waktu. Karena doa itu bukan hanya pada waktu kita melipat tangan dan berlutut. Doa adalah sebuah percakapan yang tiada henti dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita terbiasa dalam suasana kerajaan surga. Maka tidak mungkin orang yang tidak terbiasa dengan suasana kerajaan surga akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ibarat ikan yang biasa berenang di air tawar tidak mungkin bisa masuk ke dalam air asin. Atau sebaliknya. Karena orang yang tidak memiliki atmosfer kerajaan Allah, jiwanya tidak terwarnai oleh kekudusan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Dan orang yang sukacitanya ditopang oleh perkara-perkara dunia, saudaraku, tidak mungkin dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka mari kita mulai belajar memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Dengan kalimat begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tentu maksud kerajaan di sini adalah pemerintahan Allah yang hadir di dalam hidup kita. Kalau kita melihat seseorang sedang hanyut dengan kesenangan tertentu, dengan hobi tertentu, maka kita bisa menangkap gairah hidup orang itu. Kalau kita melihat anak muda yang sedang jatuh cinta, kita juga melihat gairahnya. Maka gairah apa yang kita miliki hari ini sebagai anak-anak Allah? Coba renungkan ini, saudaraku. Karena kerajaan Allah itu sangat mulia dan sangat berharga. Harganya adalah darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika seorang menutup mata, ia melihat kekekalan. Dia melihat jalan yang tiada ujung. Kehidupan yang tidak berakhir, saudaraku. Betapa dahsyatnya hal itu. Dan kalau kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah, memiliki pengalaman menikmati kemuliaan Allah, maka betapa luar biasanya hal itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Atau sebaliknya, betapa mengerikan kalau kita terpisah dari Allah. Jadi kalau kita diperkenankan mengucapkan kalimat datanglah kerajaanmu, itu luar biasa, saudaraku.
Karena doa Bapa kami itu bukan sekedar formula kalimat doa yang diucapkan seperti doa-doa yang dikenal di dalam banyak agama. Tetapi doa Bapa kami merupakan sebuah formula kehidupan yang memang harus kita kenakan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menghormati, menghargai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Kalau boleh dikatakan begini, Tuhan prioritas. Untuk Tuhan kita harus se-ekstrim-ekstrimnya. Untuk Tuhan kita harus sefanatik-fanatiknya. Karena Tuhan itu satu-satunya kebutuhan kita, satu-satunya dunia kita, satu-satunya kesukaan kita. Jadi kalau kita ingin rumah, mobil atau apapun, maka itu pun untuk Tuhan. Bukan untuk kepuasan kita lagi, saudaraku. Saudaraku, sekali lagi saya mengingatkan, menjadi kekasih Tuhan itu indah sekali. Menjadi kekasih Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Kita tidak harus punya uang banyak. Kita tidak harus berpendidikan tinggi. Kita tidak harus menjadi seorang pendeta untuk menjadi kekasih Tuhan. Kalau orang serius dengan sesuatu, misalnya dia sakit ya, dia akan mencari dokter yang terbaik untuk menyembuhkan dirinya. Kalau dia seorang teknisi dan dia butuh satu komponen yang sangat penting, maka dia akan berusaha mencari komponen itu. Demikian pula kalau seorang serius dengan Tuhan, dia akan mencari Tuhan sampai dia menemukan Tuhan konkret dalam hidupnya. Ingat saudaraku, perjalanan hidup ini tidak panjang. Perjalanan hidup ini tidak bisa diterka, saudaraku. Anytime kita bisa menghadap kepada kematian. Saya berkata begini, saya mau mengingatkan kepada semua yang mendengarkan untuk terus bisa melekat dengan Tuhan tanpa henti. Maka bertobatlah, berubahlah hidupmu dan jangan sombong. Kenali Tuhan dan alami Tuhan. Ketika kita dibuat sulit dalam menghadapi pergumulan hidup, itulah panggilan Tuhan atas dirimu. Karena keadaan-keadaan yang sulit itu mengkondisi dirimu untuk melekat dengan Tuhan. Semakin lekat. Sehingga nanti saudaraku, kalau kita menutup mata kita tidak perlu mencari-cari wajah Tuhan. Karena kita sudah menemukannya. Kita masuk suasana kerajaan surga yang nyata di kekekalan suatu hari nanti. Maka sekali lagi, pengalaman menikmati Tuhan itu harus dimiliki sejak kita di bumi ini. Dengan cara apa? Keintimanmu dengan Tuhan harus benar-benar dikobarkan sampai di puncak tertinggimu. Bekerjalah untuk Tuhan. Studilah untuk Tuhan. Tapi Tuhan diletakkan menjadi prioritas. Semua yang kita lakukan untuk Dia, bukan untuk kita. Itu yang benar, saudaraku. Maka semua kita mulai deteksi dalam diri kita. Adakah hal-hal lain yang ada di tempat tertinggi dalam prioritas kita yang bukan Tuhan? Kita mau mulai merombaknya dan bertobat di situ, saudaraku. Ya, sekali lagi pagi hari ini sebelum Anda beraktivitas, renungkan renungan ini dan majulah terus bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.